Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, menjelang masuk fase new normal, rumah ibadah terus bersiap membuka kembali kegiatan ibadah berjamaah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin menggelar simulasi protokol kesehatan sejumlah tempat ibadah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung simulasi protokol kesehatan di Gereja Pantekosta di Indonesia Padalarang dan Masjid Komplek Perumahan Kota Baru Parahyangan. Dalam simulasi untuk penerapan kenormalan baru, Ridwan Kamil menegaskan kepada manajemen rumah ibadah untuk menerapkan protokol kesehatan secara detail. Seperti pembatasan jarak jemaah, wajib pemakaian masker, maupun pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona. Tempat ibadah di Jawa Barat akan dibuka secara bertahap memasuki kenormalan baru. Apakah akan berhasil? Wallahu alam. Kalau masyarakatnya disiplin, insya Allah kita akan terbiasa dengan kebiasaan baru. Tapi kalau nggak disiplin, nanti buka tutup masjidnya. Itu yang kita tidak inginkan. Kira-kira gitu secara umum ya. Rumah ibadah yang boleh menggelar ibadah berjemaah adalah yang berada di zona biru. Adaptasi dimulai pada 1 Juni mendatang di 15 daerah. Sementara selama pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, personel TNI dan Polri akan berjaga di tempat ibadah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Selain masjid, pemirsa, Gereja Katedral dan Keuskupan Agung juga bersiap menghadapi fase new normal. Pihak gereja kini tengah menyusun protokol peribadatan bagi umat. Gereja Katedral dan Gereja Keuskupan Agung Jakarta bersiap menghadapi fase kenormalan baru atau new normal. Pengurus gereja kini tengah menyusun protokol peribadatan yang aman dan nyaman bagi umat. Di antaranya dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta mitigasi risiko, seperti menerapkan aturan jaga jarak fisik dalam beribadah, mengatasi jumlah jemaat, menjaga kebersihan gereja, menyiapkan tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh. Apabila pemerintah sudah menetapkan kapan waktu persisnya rumah ibadat boleh kembali dibuka, kami sudah siap. Kami menyusun protokol peribadatan dan memastikan setiap paroki, setiap gereja siap untuk menjalankan peribadatan dengan aturan protokol yang ketat. Gereja Katedral dan Keuskupan Agung berharap di masa new normal nanti seluruh umat dapat mematuhi protokol peribadatan dan kesehatan secara disiplin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama menerbitkan panduan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada fase new normal. Penyelenggaraan ibadah tidak tergantung pada zona daerah corona, namun dalam kondisi lingkungan. Melalui media conference di gugus tugas tentang masalah kegiatan di rumah ibadah, ya, dalam kaitan mendukung masyarakat produktif, aman COVID. Ya. Intinya begini, kami tidak memberikan kelonggaran itu berdasarkan zona. Artinya meskipun berada di zona kuning misalnya, yang mestinya keadaannya relatif aman, tapi kalau di lingkungan rumah ibadah itu ada kasus, maka dia tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah atau kolektif. Sebaliknya, meskipun di zonanya merah, misalnya di kabupaten itu, tapi kasusnya paling banyak di ibu kota kabupaten, sedangkan dia berada di desa, kecamatan, yang jauh dari itu, dan tidak ada kasus sama sekali, dia juga boleh mengajukan untuk sholat jamaah, ibadah jamaah, dan kita bolehkan. Jadi kita tidak bergantung kepada zona kabupatennya, tapi bergantung kepada lingkungan di rumah ibadah itu, sehingga sangat fair sekali lah ya. Kalau yang lalu kan yang protes banyak ke kami adalah, Pak, kok kami semua nggak boleh ibadah? Padahal di tempat saya nggak ada. Memang di kota kabupaten memang ada, Pak, 2 kasus. Tapi kami kabupaten kan 50 km, Pak. Masa kami nggak boleh sholat berjamaah? Nah, kali ini kita berikan keadilan yang sangat baik. Ya, dengan itu mudah-mudahan semua orang bisa beribadah dengan baik dan COVID, semua masyarakat jadi produktif, tetapi juga aman dari COVID. Itu yang kita maksudkan.
Selain rumah ibadah, pusat perbelanjaan juga menerapkan aturan baru bagi pengunjung saat fase new normal. Di pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur, pengunjung hanya dibolehkan berjalan satu arah agar tidak saling berpapasan. Pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan aturan baru ketika kenormalan baru mulai berjalan. Salah satunya Tunjungan Plaza yang berada di pusat kota. Selain menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pengunjung juga hanya dibolehkan berjalan satu arah agar tidak saling berpapasan dengan orang lain. Di dalam mal, pengelola memberikan arahan pada lantai dan papan petunjuk tentang penerapan jalan satu arah. Hari ini kita uji coba, kita terapkan yang namanya di mall ini traffic footnya orang jalan di dalam mall one way. Artinya kalau orang pergi ke satu toko, terus kemudian dia istilahnya mau balik, dia nggak bisa balik badan langsung ke toko itu. Tapi dia harus muter, cari U-turn, balik lagi jalan kaki. Selain penerapan sistem satu arah, mal juga membatasi pengunjung di tiap toko. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Meski Indonesia tengah memasuki masa new normal, namun penanganan virus COVID-19 terus dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Intelijen Negara menggelar rapid test COVID-19 secara massal dengan target 500 orang per hari. Terdaftar sebagai zona merah dalam kasus COVID-19, Surabaya terus berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bertempat di Gedung Siola Surabaya, rapid test digelar selama 5 hari. Baru 2 jam pelaksanaan rapid test ditemukan 20 orang reaktif yang langsung dilanjutkan dengan proses pengambilan swab di mobil lab COVID-19 BIN. Pemkot membatasi masyarakat dengan cara mengatur jumlah antrean per jam sebanyak 100 orang. Kita memiliki ada 5 unit mobil lab yang sudah memiliki standar. Jadi ada sertifikasinya sehingga ini bisa digunakan bahwa ini standarnya adalah BSL 2 yang mobil ini. Dan kemudian kapasitas kemampuannya mencapai 300 sampel per hari untuk kita bisa lakukan tes. Rapid test dan swab dilakukan Pemkot Surabaya seiring dengan meningkatnya jumlah warga yang terpapar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 warga dinyatakan reaktif dalam rapid test massal di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Rapid test difokuskan pada warga di atas usia 45 tahun. Empat warga dinyatakan reaktif dalam rapid test yang digelar di area parkir Pusat Perbelanjaan CBD Ciledug. 4 warga langsung jalani tes PCR di laboratorium yang telah disiapkan dan diisolasi hingga hasil labnya keluar. Badan Intelijen Negara bersama pemerintah daerah setempat menggelar tes cepat massal di Ciledug karena jadi zona merah atau pusat epicentrum penularan COVID-19 di Tangerang, Banten. Tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak pakai masker. Ini kita periksa, kemudian yang positif kita isolasi. Dalam arti ya, ini bentuk perhatian sebenarnya kepada masyarakat semuanya. Begitu juga sekarang, ya, sebenarnya tidak karena kemudian di rapid test dulu, dan tidak demikian. 500 warga yang tersebar di 5 kecamatan mengikuti rapid test ini. Warga berusia di atas 45 tahun, marbot masjid, hingga guru ngaji jadi prioritas pemeriksaan karena rentan terinfeksi COVID-19. Apalagi adanya kelonggaran warga untuk kembali menjalankan aktivitas keagamaan di tempat ibadah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 10 daerah tidak terdapat penambahan kasus positif corona. 102 kabupaten kota bahkan nihil kasus corona baru. Salah satunya adalah Kota Tegal yang menjadi satu-satunya kota di Pulau Jawa yang nihil kasus positif corona.
Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mendata 5 provinsi dengan penambahan kasus positif corona terbanyak dalam rilis 30 Mei 2020. Yakni DKI Jakarta 101 kasus, Jawa Timur 199 kasus, Jawa Barat 20 kasus, Sulawesi Selatan 42 kasus, dan Kalimantan Tengah 31 kasus. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyebut peningkatan angka positif paling signifikan terjadi di Jawa Timur dan penyebarannya karena warga tidak disiplin mengisolasi diri. Di antaranya adalah Jawa Timur. Kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik. Kemudian DKI meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah lewat Bandara Soekarno-Hatta. Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi administrasi DKI. Masih ditemukannya kasus positif, kita yakini masih terjadi penularan di tengah masyarakat kita. Masih ada orang yang membawa virus dan berada di tengah-tengah kita. Di sisi lain, ada 10 daerah yang tidak terjadi penambahan kasus positif corona, yakni Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selain itu ada 102 kabupaten kota yang nihil kasus positif COVID-19. Menariknya di Pulau Jawa hanya Tegal yang tidak terdampak COVID-19. Tegal memang menjadi kota pertama yang menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 tengah meningkat. Tegal juga telah mengakhiri pembatasan sosial berskala besar sejak sepekan lalu. Tercatat hari ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 557 kasus, menjadi 25.773 orang. Dengan angka penambahan kesembuhan paling tinggi, 523 kasus menjadi 7.015 orang, dan angka meninggal dunia 1.573 orang. Indikator kesehatan masyarakat dalam pandemi COVID-19 akan dikaji berdasarkan epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Hal ini untuk memaksimalkan pendataan puncak dan penurunan wabah COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.